warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Silviania Putri, kelas Psikologi Sosial D, Prodi Psikologi Islam IAIN Kediri. Di sini saya akan membahas tentang dampak sosial dari cyberbullying. Kalian tahu nggak sih apa itu bullying? Bullying ini adalah salah satu kasus dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang masih ada dan masih banyak terjadi. Jadi perbedaan bullying zaman dahulu dan zaman sekarang adalah bullying pada zaman dahulu itu mereka akan membuli secara terang-terangan. Namun sekarang karena sudah maju, jadi ada teknologi, jadi mereka membulinya dengan cara sosial media atau biasa kita sebut dengan cyberbullying. Jadi, apa sih pengertian lengkap dari cyberbullying? Cyberbullying adalah transmisi dari pesan elektronik baik secara tulisan, visual atau gambar, video atau komunikasi oral dengan niat disengaja untuk menyakiti, menyiksa, dan mengintimidasi seseorang. Oleh karena itu, perilaku cyberbullying ini disebut dengan perilaku agresi. Jadi, 99% pelaku cyberbullying ini adalah seseorang yang memiliki masalah hidupnya, seperti mereka sulit untuk meluapkan emosi dan hal-hal negatif sehingga diagresikan di luar. Di luar maksudnya diagresikan kepada sosial media, dan sekarang sosial media ini juga dapat menggunakan akun fake atau dengan identitas yang dapat ditutupi sehingga pelaku cyberbullying merasa bebas untuk meluapkan emosinya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mendapatkan power dari orang lain. Jadi dengan bullying tersebut kayak si pelaku itu mendapatkan kekuatan atas tindakannya. Lanjut, yang ketiga adalah hubungan atau relasi yang kurang baik kepada teman atau keluarga. Lanjut, kita akan membahas dampak dari cyberbullying. Cyberbullying ini berdampak pada pelaku maupun korban dari cyberbullying. Sebenarnya cyberbullying ini pastinya juga berdampak pada psikis, fisik, dan sosialnya. Dan kita akan membahas dua dampak cyberbullying dalam psikologi sosial. Yang pertama adalah dampak cyberbullying pada lingkungan sosial. Yang kedua, dampak cyberbullying pada psikososial. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak cyberbullying pada lingkungan sosial. Yang pertama adalah hilang dari lingkungan sekitar atau menyendiri. Yang kedua adalah performa menurun, dan yang ketiga adalah tidak sekolah, tidak kuliah, ataupun tidak bekerja sama sekali. Lanjut, yang kedua adalah dampak cyberbullying pada psikososial. Yang pertama adalah rasa cemas, marah, percaya diri menurun, memiliki rasa bersalah, dan yang paling parah adalah depresi sampai menyebabkan bunuh diri. Hanya apabila terjadi cyberbullying, lalu kognisi dan afeksi kita negatif, maka akan menghasilkan ketakutan dan kecemasan. Namun ketika kita berpikir sebaliknya, maka kita akan tenang dan cuek. Lanjut, kita akan membahas dua kasus cyberbullying yang terjadi di negara kita dan di negara luar, yaitu Korea Selatan. Kita akan membahas terlebih dahulu kasus cyberbullying di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia ini kasus cyberbullying adalah sesuatu hal yang sangat wajar dialami oleh setiap orang di sosial media. Bahkan di Indonesia rela dihujat demi menaikkan popularitasnya. Seseorang pun juga rela melakukan hal gila demi menaikkan popularitasnya dan dapat diundang di televisi ataupun media apapun. Dan selanjutnya kita akan membahas kasus cyberbullying di Korea Selatan. Kenapa di Korea Selatan? Karena kasus di Korea Selatan itu sangat banyak banget terjadi kasus cyberbullying. Ketika orang Korea ingin masuk ke agensi tertentu, mereka akan dituntut untuk menuruti peraturan yang ada. Misalnya kayak mereka itu dilarang melakukan hubungan dengan seseorang lawan jenis. Hubungan sekecil apapun itu tidak dibolehkan karena itu akan mempengaruhi karirnya. Dan dia juga tidak boleh untuk memihak kepada siapapun, entah itu politik maupun dalam hubungan percintaan. Mereka sangat dibatasi karena di Korea Selatan termasuk homogenis country, di mana outside perspektif
atau opini mereka kurang diterima di norma basicnya Korea. Kita akan mengambil salah satu contoh kasus Sally. Jadi dia itu adalah artis di Korea Selatan. Dia bunuh diri karena kasus cyberbullying. Sally ini orangnya open minded, dimana dia itu terbuka, dan keterbukaannya itu tidak bisa diterima di norma basicnya di Korea, sehingga si Sally ini dihujat dan membuat mental health-nya itu sedikit terganggu. Kayak di Korea Selatan itu kayak seseorang yang berkonsultasi di psikolog, mereka akan dibully dan dianggap seperti orang gila. Jadi saran saya adalah ketika kalian mengalami bullying, kalian tidak usah merasa diri kalian adalah yang paling berat mengalami itu semua. Kalian bisa cerita kepada orang tua ataupun teman. Jika kalian tidak memiliki kedua tersebut, kalian bisa banyak agama kalian ataupun misalnya sholat ataupun membaca Quran. Jangan lakukan bullying karena kalian korban maupun pelaku sama-sama merugikan. Jadi saran saya untuk menghadapi bullying adalah yang pertama, ketika Anda dibully, Anda harus cuek dan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Kalau si pelaku membuli kalau terus-menerus si pelaku membuli secara kasar dan terkesan sangat mengintimidasi, itu bisa dilakukan secara hukum. Dan kalian juga bisa menutup akun si pelaku sehingga pelaku tidak bisa memberi hujatan atau bulian terhadap Anda.